Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Fungsi, Prinsip, dan Unsur-unsur Manajemen. Yang paling pertama ialah fungsi manajemen. Dalam pembahasan kali ini, fungsi manajemen yang paling mendasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah planning atau perencanaan. Perencanaan atau planning mencakup hal-hal pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyeksi, program, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah menetapkan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua ialah merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan, maka dapat diperkirakan untuk masa depan. Yang ketiga ialah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Kemudahan, hambatan, kekuatan, dan pelemahan dari organisasi perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat ialah mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dari proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kemudian ialah manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan untuk sebuah organisasi sangat menentukan. Saat menentukan, tanpa perencanaan yang baik, maka operasi organisasi mengalami hambatan. Perencanaan yang baik memberikan manfaat. Manfaat perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengidentifikasi peluang masa depan. Yang kedua, mengembangkan langkah-langkah yang strategis. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, mengidentifikasi dan menghindarkan permasalahan yang timbul di masa yang akan datang. Yang kelima, dengan mudah melakukan pengawasan. Kemudian, yang kedua ialah perorganisasian atau organizing. Perorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Ada 3 aspek dari fungsi manajemen mengenai perorganisasian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah menetapkan struktur organisasi. Yang kedua, mendelegasikan wewenang. Yang ketiga, memantapkan hubungan. Bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah organisasi garis. Organisasi garis mempunyai struktur organisasi yang wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. Bawahan yang bertanggung jawab langsung pada atasan. Contohnya adalah garis komando yang dilaksanakan kesatuan militer. Yang kedua ialah B. Organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf memberikan wewenang pada pimpinan untuk memberikan komando pada bawahan. Pimpinan dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugas. Bentuk organisasi tersebut banyak ditemukan di berbagai instansi atau perusahaan. Kemudian C. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan personalia atau staffing. Staffing merupakan penarikan, pelatihan, dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Fungsi staffing mencakup kegiatan berikut.
A. Perencanaan sumber daya manusia. B. Rekrutmen karyawan. C. Seleksi. D. Pengenalan dan orientasi. E. Penilaian dan pelaksanaan kerja. F. Pemberian balas jasa dan penghargaan. G. Perencanaan dan pengembangan karir. Yang keempat ialah pengarahan, leading atau directing. Fungsi pengarahan adalah membuat karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi yang melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin. Kegiatan kepemimpinan, misalnya komunikasi, motivasi, dan disiplin, perlu diintensifkan oleh atasan. Kemudian yang kelima ialah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tindakan seseorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pengawasan adalah memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana. Langkah-langkah proses pengawasan. Ada beberapa langkah dalam proses pengawasan, antara lain sebagai berikut. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Yang kedua ialah mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, menentukan apakah prestasi kerja sudah sesuai dengan standar atau belum. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi bila pelaksanaannya menyimpang dari standar. Kemudian ialah dalam pembahasan ini prinsip-prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, yang mengemukakan 14 prinsip manajemen antara lain sebagai berikut. A. Pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja akan berjalan efektif. Yang B ialah wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Wewenang mencakup hak untuk memberi perintah dan dipatuhi, biasanya dari atasan ke bawahan. Wewenang ini harus diikuti dengan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan perintah. Yang C ialah disiplin. Disiplin mencakup mengenai rasa hormat dan taat kepada peranan dan tujuan organisasi. D. Kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu atasan. E. Kesatuan arah atau art of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Kemudian F. Meletakkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri atau subordination of individual interest to general interest. Yang G ialah balas jasa atau pemberian upah, remuneration. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan haruslah adil, baik bagi karyawan maupun dengan pemilik. H. Sentralisasi atau pemusatan, centralization. Dalam pengambilan keputusan harus ada keseimbangan yang tepat antara sentralisasi desentralisasi. Kemudian I. Hierarki. Adanya hierarki akan menentukan batasan kewenangan yang harus dimiliki oleh masing-masing karyawan dalam perusahaan. Dengan adanya hierarki, setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapatkan perintah. Kemudian J. Ketertiban, order. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama bagi kelangsungan dan kenyamanan orang bekerja dalam perusahaan. K. Keadilan dan kejujuran atau equity. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus ada perlakuan yang sama dalam sebuah organisasi.
Yang L, stabilitas kondisi karyawan. Kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan dapat terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. M, inisiatif atau inisiatif. Bawahan harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencana pekerjaan meskipun beberapa kesalahan mungkin terjadi. N, semangat kesatuan, semangat core. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik. Manajer yang baik akan mampu melahirkan semangat kesatuan, esprit de corps, sehingga karyawan akan memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki fungsi terhadap perusahaan. Kemudian ialah yang berikutnya kita membahas tentang unsur-unsur manajemen. Ada beberapa unsur-unsur manajemen yang disingkat dengan 6M. Unsur-unsur manajemen tersebut adalah sebagai berikut. M pertama ialah manusia atau man. Sarana utama bagi setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia. Tanda adanya manusia, manajer tidak akan mungkin dapat mencapai tujuannya. Manusia adalah orang yang mencapai hasil melalui kegiatan orang-orang lain. Kemudian yang kedua adalah money ialah uang untuk melakukan berbagai aktivitas perusahaan diperlukan uang. Uang yang digunakan untuk membayar upah atau gaji, membeli bahan-bahan dan peralatan. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan seefektif mungkin agar tujuan tercapai dengan biaya yang serendah mungkin. Kemudian yang C ialah bahan-bahan atau material. Material merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Tanpa adanya bahan, maka proses produksi tidak akan berjalan. Bahan-bahan tersebut misalnya bahan baku dan bahan pembantu lainnya untuk menunjang proses produksi. Kemudian yang keempat, M yang keempat ialah mesin. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan mesin-mesin sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kelima ialah metode atau metode. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode merupakan sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ialah pasar atau market. Pasar merupakan sarana yang tidak kalah penting dalam manajemen. Karena tanda adanya pasar, hasil produksi tidak akan ada artinya sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.